Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Mahabit Channel di channel pendidikan dan hiburan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prediksi soal ekonomi PAT semester 2. Nomor 1, sebelum adanya uang, manusia melakukan transaksi perdagangan dengan cara A. Barter, yaitu pertukaran barang dengan barang. Yang B. Emas dengan emas, ini berarti pertukaran yang sama. Yang C. Kerang. Kerang merupakan alat pembayaran pada saat uang belum diketemukan. Yang D. Perdagangan bebas, ini adalah ekonomi modern. Sedangkan yang E. Kulit binatang, ini juga sama dengan kerang yang dijadikan sebagai alat pembayaran. Jadi jawabannya adalah A. Berikut yang termasuk syarat-syarat suatu barang bisa dijadikan uang, yaitu A. Bahannya mahal dan terlihat bagus. Jika bahannya mahal, bisa jadi nanti nilai intrinsiknya lebih tinggi daripada nilai nominalnya dan biasanya jarang digunakan. B. Mempunyai nilai yang berubah-ubah, sementara syarat uang itu harus nilainya stabil. A. Jumlahnya banyak dan gampang ditemukan. Jika jumlahnya banyak dan gampang ditemukan, orang akan mudah memperoleh uang. Yang D. Awet dan tidak mudah rusak. Ketika tercuci di dalam kantong baju, maka uang itu tidak mudah rusak dan tidak mudah luntur. Sementara kalau uang palsu itu mudah rusak dan luntur. Yang E. Warnanya mencolok. Tidak semua uang warnanya mencolok. Contohnya uang 2000 warnanya tidak mencolok. Jadi jawabannya yang D. Berikutnya nomor 3, yaitu fungsi uang. 1. Alat pembayaran. 2. Petunjuk harga. 3. Alat pembayaran utang. 4. Alat penimbun kekayaan. 5. Alat tukar. 6. Alat satuan hitung. Yang termasuk fungsi turunan uang adalah nomor 1, 2, 3, dan 4. Sementara nomor 5 dan 6 adalah fungsi asli dari uang. Jadi jawabannya adalah A. 1, 2, 3, dan 4. Nomor 4, medium of exchange dan unit of account merupakan. Arti dari medium of exchange adalah fungsi tukar uang, dan unit account merupakan alat hitung. Ini termasuk adalah fungsi asli dari uang. Jadi jawabannya yang D. Nomor 5, segala sesuatu atau benda yang bisa dipakai sebagai alat tukar dinamakan. Ini merupakan pengertian dari uang. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 6, uang harus bisa dibagi tanpa mengurangi nilainya. Hal itu berarti uang mempunyai alat. A. Uniformity, artinya seragam. B. Scarcity, artinya kelangkaan. C. Divisibility, artinya mudah dibagi. D. Acceptability, artinya mudah diterima masyarakat. Dan E. Portability, artinya mudah dibawa kemana-mana. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 7, acceptability merupakan syarat suatu benda yang bisa dijadikan uang, yang berarti ini sudah dibahas di nomor 6, yang artinya adalah mudah diterima oleh masyarakat. Jadi jawabannya adalah yang B, dapat diterima oleh masyarakat. Nomor 8, full body money merupakan jenis uang mempunyai karakteristik, yaitu uang yang bahannya atau nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Jadi jawabannya adalah yang C, yaitu nilai nominalnya sama dengan nilai intrinsiknya. Nomor 9, uang harus mempunyai sifat mudah dibawa kemana-mana atau uang harus mempunyai sifat
seperti yang tadi sudah dibahas, mudah di bawah itu artinya portable, yaitu yang D. Nomor 10, kita membeli baju sebanyak 4 helai dengan harga masing-masing 50.000, maka harga seluruhnya 200.000. Maka fungsi uang yang ditunjukkan pada deskripsi di atas adalah A. Alat pembayaran. Kalau alat pembayaran itu ada alat pembayaran tunai, ada alat pembayaran non tunai. B. Alat penggerak ekonomi. Ini tidak termasuk pada fungsi uang. C. Alat tukar. Alat tukar itu untuk menukarkan barang. Contohnya Ani menukarkan uang dengan boneka. D. Satuan alat hitung. Ini untuk menghitung jumlah uang yang akan dikeluarkan. E. Alat belanja. Ini juga bukan termasuk dari fungsi uang. Jadi jawabannya adalah yang D. Satuan alat hitung. Nomor 11. Uang kertas pertama kali dibuat pada abad pertama Masehi oleh bangsa. Jawabannya B, yaitu oleh bangsa Cina. Nomor 12. Jenis uang apa yang ditunjukkan gambar di bawah ini? Gambarnya adalah uang logam dan uang kertas. Ini adalah termasuk uang kartal. A. Uang kartal, yaitu uang yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. B. Uang giral, yaitu uang yang tidak dipakai secara umum, contohnya cek, giro, wesel, kartu kredit, kartu debit. C. Uang statis, yaitu uang yang tidak terpengaruh oleh keadaan ekonomi, contohnya full body money. D. Uang dinamis, uang yang digunakan untuk proses produksi. Dan E. Uang elektronik, contohnya e-money seperti e-tol, OVO, dan lain sebagainya. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 13. Uang campuran emas dan perak yang mempunyai bentuk seperti kacang polong pertama kali pada abad ke-6 sebelum Masehi yang dibuat oleh A. Bangsa Jepang, B. Bangsa Babilonia, C. Bangsa Assyria, D. Bangsa Lydia, E. Bangsa Romawi. Jawabannya adalah bangsa Lydia. Nomor 14. Tahun 560 sampai 546 sebelum Masehi, Croesus membuat uang logam untuk dipakai oleh A. Bangsa Yunani, B. Bangsa Romawi, C. Bangsa Viking, D. Bangsa Italia, E. Bangsa Babilonia. Jawabannya adalah A. Bangsa Yunani. Nomor 15. Nilai harga bahan dasar pembuat kertas disebut nilai A. Nominal, B. Tukar real, C. Intrinsik, D. Harga, E. Full body money. Maksud dari soal 15 ini adalah pembuat uang kertas. Jadi jawabannya adalah C. Intrinsik. 16. Yang termasuk kelemahan uang kertas adalah A. Menghemat pemakaian emas dan perak, B. Ringan dan mudah dipindah-pindahkan, C. Mudah dipalsukan, D. Biaya pembuatan yang murah, E. Mudah dibawa. Jadi jawabannya adalah mudah dipalsukan. Nomor 17. Di antara keuntungan uang kartal adalah A. Proses berjalan secara digital. Ini bukan uang kartal, uang digital. B. Diterima oleh semua masyarakat. Masyarakat dari kalangan atas sampai kalangan bawah bisa menggunakannya. C. Tidak ada batasan uang untuk dikirim. D. Aman tanpa khawatir kehilangan atau dicuri. E. Mudah disimpan walaupun dalam jumlah banyak. Nah, jawabannya yang tepat adalah B. Diterima oleh semua masyarakat. 18. Uang yang sengaja disimpan pada jangka waktu tertentu sehingga selama masa itu nasabah tidak bisa memakainya untuk alat pembayaran, misalnya deposito. Uang tersebut dinamakan A. Uang kuasi, B. Uang fiat, C. Uang mengendap, D. Uang bunga, E. Uang simpanan.
Jawabannya adalah A. Uang kuasi. Nomor 19. Ciri umum uang fiat adalah A. Nilai nominalnya sama dengan bahan pembuatan uangnya. B. Nilai nominalnya sebanding bahan pembuat uang. C. Nilai nominalnya lebih rendah daripada bahan pembuat uang. D. Alat nominalnya lebih tinggi daripada bahan pembuat uang. E. Nilai nominalnya sulit diprediksi. Uang fiat itu yaitu uang yang nominalnya lebih tinggi daripada bahan pembuat uangnya. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 20. Jika pemerintah membuat uang Rp10.000 dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp2.000, maka uang tersebut dinamakan A. Full body money. Ini adalah uang yang nilai nominalnya sama dengan intrinsiknya. B. Statis money. Tadi sudah dibahas, yaitu nilai uang yang tidak terpengaruh oleh keadaan ekonomi. C. Token money, yaitu uang yang nilai nominalnya lebih tinggi daripada bahan pembuatnya. Ini sama dengan uang fiat. D. Real money, yaitu nilai nominal uang pada saat sekarang. E. Cash money, yaitu uang cash. Jadi jawabannya adalah C. Token money. 21. Seseorang memegang uang tunai karena didorong alasan kemudahan dalam membayar keperluan hidupnya. Ini disebut A. Motif spekulasi, yaitu motif untuk mendapatkan keuntungan. B. Motif transaksi, yaitu motif untuk melakukan transaksi atau jual beli. C. Motif berjaga-jaga, yaitu untuk jaga-jaga dari kejadian yang tidak diinginkan. D. Motif internal, motif dalam diri sendiri. Dan E. Motif eksternal, motif dari luar. Jawabannya adalah motif transaksi, yaitu yang B. Nomor 22. Orang selalu berkeinginan untuk memiliki uang. Menurut J.M. Keynes, dorongan tersebut dikenal dengan motif A. Spekulasi dan berjaga-jaga. B. Komunikasi dan spekulasi. C. Spekulasi dan antisipasi. D. Berjaga-jaga dan komunikasi. E. Berjaga-jaga dan antisipasi. Jawaban yang tepat adalah spekulasi dan berjaga-jaga. Nomor 23. Menentukan sumber dana yang diperlukan. Mengalokasikan sumber keuangan yang ada pada segala aktivitas perusahaan atau penyusunan anggaran pengeluaran dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan keuangan merupakan langkah yang ditempuh oleh manajemen. A. Personalia. Personalia itu ada berhubungan dengan SDM. B. Produksi yang berhubungan dengan pembuatan barang atau jasa. C. Keuangan yang berhubungan dengan pengalokasian keuangan perusahaan. D. Pemasaran yang berhubungan dengan penjualan produk. E. Administrasi. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu manajemen keuangan. 24. Perhatikan unsur pekerjaan berikut ini. 1. Direktur utama. 2. Mandor. 3. Pengawas lapangan. 4. Kepala bagian. 5. Supervisor. 6. Dewan direksi. Yang merupakan bagian dari lower management yaitu yang C, yaitu mandor, pengawas lapangan, dan supervisor. 25. Keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain disebut A. Communication. B. Konseptual. C. Teknis. D. Simpati. E. Interpersonal. Jawaban yang tepat adalah interpersonal. 26. Tingkat manajemen yang bertugas memimpin dan mengawasi lembaga-lembaga operasional adalah A. Organizing. B. Top management. C. Lower management. D. Middle management. Dan E. Personalia.
Jawaban yang tepat adalah lower management. 27. Yang bukan merupakan fungsi manajemen menurut J.R. Terry adalah A. Controlling, B. Planning, C. Actuating, D. Organizing, E. Directing. Yang tepat adalah E, yaitu directing. 28. Fungsi manajemen yang pertama kali harus dilakukan manajemen untuk menjalankan organisasi secara efektif dan efisien adalah A. Pengendalian, B. Pengorganisasian, C. Perencanaan, D. Pengawasan, E. Pengarahan. Yang tepat adalah C. Perencanaan atau planning. 29. Jabatan direktur utama dalam perusahaan termasuk dalam tingkatan A. Semua level manajemen, D. Dewan Komisaris, C. Manajemen menengah, D. Manajemen puncak, E. Manajemen tingkat bawah. Yang tepat adalah manajemen puncak, yaitu yang D. 30. Pengendalian mutu adalah salah satu bagian dari A. Manajemen keuangan, B. Manajemen produksi, C. Manajemen sumber daya manusia, D. Manajemen perkantoran, E. Manajemen pemasaran. Jawaban yang tepat adalah yang B. Manajemen produksi. 31. Berikut yang bukan termasuk ciri-ciri BUMD adalah A. Diatur berdasarkan peraturan daerah, B. Bentuk badan usaha bisa berbentuk badan hukum, C. Modal usaha berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, D. Kekuasaan penuh oleh pemerintah pusat, E. Berada di tingkat provinsi. Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu kekuasaan penuh oleh pemerintah pusat. Ini merupakan ciri BUMN, bukan BUMD. Nomor 32. Berikut adalah BUMD. Nomor 32. Berikut contoh BUMD adalah A. Bank BNI, B. PT Telkom, C. Bank BRI, D. Bank DKI, E. PT Garuda Indonesia. Yang termasuk BUMD adalah Bank DKI, yang lainnya BUMN. 33. Kelebihan BUMD adalah A. Terjadi nepotisme oleh oknum kepala daerah. Ini adalah kelemahan dari BUMD. B. Kualitas SDM yang dipekerjakan kurang. Ini juga termasuk kelemahan. C. Pengelolaan kurang efektif dan efisien. Ini juga kelemahan. D. Lapangan kerja dan fasilitas yang diberikan negara kurang dimanfaatkan. Juga termasuk kelemahan. E. Memperluas lapangan kerja. Jadi jawabannya adalah yang E. Memperluas lapangan kerja. 34. Peranan BUMN dalam perekonomian nasional yaitu A. Sumber penambah kas negara, B. Sumber pengelola asli daerah, C. Mewujudkan kemakmuran daerah, D. Memberikan nilai tambah pendapatan domestik regional, E. Membangun perekonomian daerah. Jawabannya adalah A. Sumber penambah kas negara. Yang lain adalah peranan BUMD. 35. Pengertian BUMN tercantum dalam A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, B. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, C. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, D. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, E. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004. Jawaban yang tepat adalah yang C. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. 36. Berikut contoh BUMN yang berbentuk perum adalah A. Kimia Farma. Kimia Farma berbentuk PT. B. Peruri. Peruri berbentuk perum. Perum Percetakan Uang Republik Indonesia. C. Pertamina berbentuk PT. D. Perusahaan Gas Negara berbentuk PT atau Persero. E. Jam Sostek juga berbentuk PT atau Persero. Jawabannya adalah B, yaitu Peruri. Dia adalah Perum Peruri. 37. Jenis kepemilikan badan usaha yang terdiri dari sekutu pasif dan sekutu aktif terdapat pada A. Perusahaan perseorangan, B. Firma, C. CV, D. PT,
E. Perum. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu CV, ada sekutu aktif dan sekutu pasif. 38. Jenis badan usaha yang dapat menjual sahamnya pada masyarakat atau go public adalah A. Perusahaan perseorangan, B. Firma, C. CV, D. PT, E. Perum. Yang bisa menjual saham adalah berbentuk PT, yaitu jawabannya D. Nomor 39. Perkoperasian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor A. Nomor 21 Tahun 1992, B. Nomor 22 Tahun 1992, C. Nomor 23 Tahun 1992, D. Nomor 24 Tahun 1992, E. Nomor 25 Tahun 1992. Jawaban yang tepat adalah yang E, nomor 25 tahun 1992. 40. Bapak Koperasi Dunia adalah A. Dr. Andes Muhammad Hatta, B. Dr. Sutomo, C. Robert Owen, D. Adam Smith, E. David Ricardo. Jawaban yang tepat adalah C. Robert Owen. Demikianlah pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.